Fikih. Afdhalul ibadah al-fiqhu fid din. Di antara jenis ibadah sing paling afdol mengetahui tentang ilmu fikih, ilmu suci, ilmu salat, ilmu puasa, zakat dan seterusnya. Ini penting. Sebelum saya jawab, ada kaidah perlu diperhatikan. Man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandak, wa man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassak, wa man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada orang hanya mempelajari ilmu tasawuf, bagus, cuma nggak dikondisikan di bidang ilmu fikihnya, maka khawatir orang itu menjadi zindiq. Yang penting hati najis rapopo, yang penting kan khusyuk walaupun pakaian ono najisi, dan itu zindiq. Pokoknya babakan hati iyo apik cuma kurang pas, yo gak pas, gak kurang pas, gak pas. Sebab apa? Syariat adalah perintah Allah yang harus ditegakkan, begitu pula hakikat juga harus ditegakkan. Nggih. Salat cukup ning ati. Atiku wis nyambung. Yo bar akhire masjid kosong. Inti salat itu kan hati, hatiku sudah nyambung. Nanti ning warung kopi. Yo hilang Pak nanti syariat ini. Apakah Nabi seperti itu? Hah? Nabi seperti itu? Hah? Nabi sholat. Nabi nggih tahajud. Nabi nggih melakukan amalia. Apa ada orang yang lebih top daripada Nabi? Tidak ada. Amaliyahnya seperti itu. Nah, lagi Pak tadi, barang siapa orang yang fikih tapi tasawuf ndak, khawatir amaliyahnya muspro, salate, puasanya, bahkan tahajudnya, bahkan sedekahnya keluar amal, cuma nggak sampai ke akhirat. Kenapa? Karena ada penyakit dalam dirinya. Apa diantaranya? Pengen dianggap mulia, riya, napa malih, ujub, napa malih, dan penyakit hati yang lainnya. Terus yang ketiga, nek wonten tiyang fikih belajar, tasawuf belajar, insyaallah akan menjadi hamba yang mutahakkik. Apa itu? Hamba yang betul-betul sudah siap untuk melakukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, jadi penting juga Pak belajar fikih. Tasawuf nggih penting. Fikih dan tasawuf harus kedua-duanya berjalan. Nggih. Terkait mengenai masalah pertanyaan yang pertama, adanya sholat Jumatan di rest area. Kadang-kadang kita sedang bepergian, mampir pas bertepatan hari Jumat, kemudian diadakan sholat Jumatan. Yang ditanyakan, sah apa enggak mengerjakan sholat Jumatan di rest area? Kita sah. Kok kita soalnya wongnya akeh sholat kabeh se agama ora kok ketok sah gak. Agama itu kudu ngaji, datang ke majelis taklim, dengarkan, ora kok ketoke. Gak ono ilmu ketoke iku, gak ono Pak. Nggih. Apalagi semisal contoh orang sholat subuh, sholat jenengan sah napa mboten? Wallahu alam, tambah nemen iki. Lu sampeyan sing sholat takbirin jenengan sampai salam jenengan kok jawabannya wallahu. Jawaban wallahu alam itu pertanyaan diterima atau tidak, bukan kok sah atau tidak. Ya harus satu jawaban dong, sah.
Kenapa sah? Saya ngaji. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam saya tahu semuanya. Kenapa? Saya ngaji, saya ngerti, saya datangi ulama, saya punya buku, saya punya kitab. Tamam. Katakan lagi, enggak sah. Kenapa? Karena saya hadas. Enggak sah. Kenapa? Saya ada gerakan-gerakan yang membatalkan. Itu caranya. Nek jawaban wallahu alam itu untuk pertanyaan diterima atau tidak. Paham nggih? Paham. Nah, terkait tentang masalah Jumatan di rest area itu seperti ini jawabannya. Wallahu a'lam. Orang yang wajib Jumatan itu kan satu laki-laki saja. Yang kedua, status laki-laki ini banyak persyaratannya. Di antara yang sesuai dengan pertanyaan adalah al-mustautin. Al-mustautin itu adalah orang yang bertempat pada satu itu daerah yang tidak akan mungkin pindah ke tempat lain. Itu namanya mustautin. Nah, kondisi saat itu pertanyaan adalah statusnya musafir. Orang musafir tidak kena hukum Jumatan jika bepergiannya setelah sholat fajar. Jadi orang-orang yang wajib Jumatan dan menjadikan Jumatannya itu sah, di antara syaratnya adalah mustautin. Anak santri yang saat ini hadir ikut kita itu bukan mustautin tapi mukim. Arti mukim nek wis selesai mulai nggih, walaupun beberapa tahun pulang. Lah itu mukim wajib Jumatan tapi tidak menjadikan sahnya itu Jumatan. Paham? Wajib Jumatan tapi tidak menjadikan sahnya itu Jumatan. Contoh, ada masjid diadakan Jumatan, mukimnya 20, mustautinnya 20. Ini Jumatan enggak sah. Kenapa? Madzhab Syafi'i yang kuat bilangan yang Jumatan mustautinnya harus 40. Tapi mukim nggih wajib Jumatan, cuma tidak menjadikan sahnya itu Jumatan. Artinya apa? Kalau seandainya ada mukim beberapa orang masuk ke masjid mustautinnya ada 40 lebih, maka Jumatannya sah untuk yang mustautin, dan itu pertama. Yang kedua untuk mukim. Paham nggih? Adapun yang musafir itu enggak. Jadi kalau diadakan Jumatan statusnya semuanya adalah orang musafir, maka enggak sah Jumatannya. Berarti ditegakkan sholat zuhur, kecuali kalau pas di situ ada rest area banyak orang-orang dengan status mustautin. Apa ono ya? Wallahu a'lam. Kalau ono sah, sahnya karena nebeng, bukan sah zatnya, ndak, sahnya karena nebeng. Pas di rest area mustautin semuanya 40, dengan masuk Jumatan sah, maka Jumatannya musafir sah dengan status di dalam itu masjid ada mustautin 40 orang. Kalau enggak maka enggak, menurut madzhab Syafi'i yang muktamad. Cuma kondisi akhir zaman seperti ini, orang datang bareng ambil khotib. Kadang-kadang khotib naik mimbar ana wong 7, ana wong 8, iki piye khotbahe? Sepundi niku? Kembali kepada madhab lain, pendapat lain yang membolehkan walaupun hanya 12 orang. Walaupun 12 orang pakai nggak apa-apa, tapi statusnya mustautin. Cuma pendapat yang kuat 40. Pakai berapa? 12 orang juga sah. Maka di antara cerdasnya khotib, pinter khotib itu ketika pas naik mimbar delok sing teko lagi wong 5. Ya mbah napa?
Siji nggawa kunci, sijine tukang nyapu, sijine tukang adzan, sijine andum berkat, sijine mana yang lainnya? 5. Ya harus disampaikan, sudah masuk waktunya. Nah, disampaikan. Sebelum selesai Jumatan, rukun-rukun khutbah diulangi lagi supaya didengarkan kepada yang hadir. Paham Pak? Nah, maka insya Allah nggak akan terjadi di masjid kita yang kita muliakan ini. Insya Allah nggak terjadi, nggih. Amin Allah. Kalau toh terjadi, maka itu teorinya. Walaupun 12 orang statusnya mustautin, boleh diadakan namanya sholat Jumatan. Dan itu pendapat boleh diamalkan. Paham nggih? Jadi hati-hati kalau kita pas hari Jumatan, hari Jumat, pas di area sholat zuhur dengan catatan keluar dari rumah sebelum fajar. Kalau setelah fajar maka kena hukum Jumatan, sekuat tenaga dengan patus Jumatan. Sing nomor kalih dan pertanyaan sebagai penutup ini majelis terkait mengenai masalah air. Air itu ada istilah 2 kolah, ada istilah kurang dari 2 kolah. Ketika ada air kurang dari 2 kolah